guru penggerak angkatan 11 dari SDN nomor 110 Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Azura, wali kelas 5D. Assalamualaikum Bu. Baiklah Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan observasi sebelum dilakukannya observasi. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana jalan pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan tujuannya juga adalah agar Ibu lebih siap untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang telah Ibu buat apa? Baik Pak, tujuan pembelajaran yang akan saya buat di sini adalah yang pertama menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ada 3 Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, dari ini area pengembangan apa yang akan dilakukan nanti di kelas? Area pengembangannya yang saya akan capai Pak di sini siswa dapat memahami suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dan transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ya. Jadi Bu, kira-kira rancangan pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan nanti di kelas? Rancangan pembelajaran yang saya akan lakukan di sini adalah pembelajaran yang berbentuk diferensiasi Pak. Setelah itu, saya juga menyiapkan materi media pembelajaran di sini yang saya buat yaitu berbentuk PowerPoint, video pembelajaran, dan tentunya LKPD yang dapat dikerjakan oleh siswa. LKPD yang sudah ada panduannya tentang tercapaian materi dan diharapkan siswa dapat berkolaborasi dan kreatif serta bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD-nya. Oke begitu Bu ya. Nanti strateginya diferensiasi, medianya adalah dengan menggunakan video dan juga akan melakukan nanti adalah diskusi kelompok Bu ya. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Baik Pak, saya akan menggunakan media berbentuk PowerPoint dan juga video pembelajaran. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini Bu? Boleh dikatakan harinya, jadwalnya nanti kapan? Saya akan laksanakan di hari Selasa Pak. Di hari Selasa tanggal 8 Oktober. Ya, jam pertama Pak. Jam pertama. Ya, insya nanti saya akan masuk ke kelas Ibu akan melakukan observasi. Kira-kira pada percakapan kali ini apa kira-kira yang Ibu dapatkan dalam percakapan ini? Menjadikan saya lebih matang lagi Pak untuk bisa menerapkan pembelajaran ini. Harapannya supaya anak-anak bisa lebih mengerti atas pembelajaran yang saya lakukan. Begitu ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti pas observasi lancar ya gitu ya. Insyaallah saya akan hadir nanti di kelas Ibu dalam melakukan observasi dan akan mencatat hal-hal yang perlu di kelas. Demikian Ibu untuk pembicaraan observasi kita kali ini. Saya akhiri saja. Assalamualaikum. Baik, apa kabar hari ini? Cahaya sakit ya? Sakit? Ya. Siapa lagi selain Cahaya yang nggak masuk? Cahaya sendiri aja. Ya baik, semoga
kita doakan diberikan kesembuhan. Dan yang di sini juga yang hadir Ibu ucapkan terima kasih, semoga kita selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai, tolong Ibu minta ketua kelas baca doa. Berdoa dimulai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib yang sudah Ibu sediakan adalah lagu wajib Garuda Pancasila. Kita semangat ya, karena lagunya itu lagu yang berintonasi semangat. Oke, baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, terakhir adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Disebut juga predator ya nak, yang maksudnya adalah ular itu tidak bisa dimakan oleh pemangsa lainnya gitu. Bisa saja ular besar itu merupakan bagian predator dan ular kecil bisa saja termasuk bagian dari konsumen tingkat 2 gitu ya. Bisa saja ular itu tadi dimakan sama si elang gitu. Baik. Setelah itu kita bisa menggambarkan hubungan pada gambar di atas dalam bentuk rantai makanan sebagai berikut. Nah, jadi rumput dimakan si kelinci, kelinci dimakan oleh ular. Nah, tumbuhan merupakan produsen yang artinya dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Itulah yang disebut dengan proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen tingkat 1 pada rantai makanan biasanya merupakan hewan herbivora, adalah hewan pemakan ya, dia termasuk dalam pengelompokan pemakan, hewan pemakan ya nak ya. Jadi hewan herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan tersebut biasanya diburu oleh hewan lainnya untuk menjadikan makanan. Oke. Yang terakhir, konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora. Tugas kelompok yang sudah kami buat. Dan sebelum kami presentasikan tugas kelompok yang sudah kami buat,
diri terlebih dahulu. Saya Andrew sebagai MC dan Narendra sebagai presentasi. Dan nama anggota lainnya yaitu Aurel, Giska, Riza, Dika, dan Nasrul. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja. Dan untuk presentasinya akan dibacakan oleh Narendra. Kepada Narendra kami persilakan. Terima kasih Narendra sebenarnya. Baik, berikut proses rangkaian makanan pada ekosistem savana. Yang pertama ada tumbuhan yaitu pohon. Pohon ini berperan sebagai proses. Lalu pohon akan dimakan oleh kambing. Kambing berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kambing dimakan oleh serigala. Serigala di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu serigala akan dimakan oleh singa. Singa di sini berperan sebagai konsumen 10 juta. Lalu singa mati akan diuraikan oleh jamur. Jamur di sini berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Jadi saja yang saya sampaikan, maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Demikian atas presentasi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelas 5E dan juga sama Bapak Denny Chandra, pengajar praktek Indonesia Guru yaitu adalah mana kita telah melaksanakan observasi kelas. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu yang terkait dengan observasi di kelas. Tujuan daripada pembicaraan kita ini adalah sebagai evaluasi itu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan di kelas? Kegiatan yang telah saya lakukan observasi itu Pak, awalnya rasanya memang khawatir ya. Cuma juga kan yang saya lakukan itu bisa mendorong siswa itu lebih aktif lagi pada pembelajaran yang kita lakukan. Tapi setelah berjalannya pembelajaran bersama kelas-kelas tersebut sudah hilang. Jadi kedepannya saya niatkan untuk anak saya itu tidak bisa yang sangat khawatir bagaimana sekolah aktif dalam pelaksanaan anak menjadi kira-kira bisa diceritakan kembali ayat yang mana
lebih tertarik. Jadi seperti aplikasi yang saya gunakan itu aplikasi Workflow. Dengan itu berarti ada beberapa siswa yang tidak aktif kemudian mengapa bisa terjadi? Ya, karena memang dari kelima orang itu 5 orang itu memang yang bisa dikatakan agak sulit diatur. Tapi saya bilang seperti itu karena memang setiap siswa mengerjakan tugas mereka masing-masing yang 5 orang ini agak berbeda sendiri. Jadi memang saya itu akan menggunakan strategi pembelajaran yang khusus untuk 5 orang ini. Jadi supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi semua siswa termasuk yang 5 orang ini. Jadi untuk mereka itu saya gunakan strategi pembelajaran yang berbeda. Ya. Itulah rencana kita adalah yang mana yang tidak mudah-mudahan dia bisa diterapkan secara mereka. Kira-kira apa yang bisa melakukan? Setelah saya mencari materi dan metode yang menarik, saya dapatkan itu, saya akan Oke Bu, mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan dengan proses ini dan ada hasilnya dari 5 anak tersebut. Yang